Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai pasar dalam perekonomian. Nah, di dalam pasar perekonomian ini kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian pasar dan struktur pasar, yang kedua membahas macam-macam pasar, yang ketiga struktur pasar, dan yang keempat itu kita membahas peran pasar di dalam perekonomian. Nah, kita masuk yang pertama ke pengertian pasar dan struktur pasar. Nah, apa itu pasar? Dalam arti sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Nah, sedangkan di dalam arti luas, pasar itu merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Nah, dengan pemahaman ini kita perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Nah, hal ini dapat dilihat pada pasar saham. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pasar tersebut merupakan tempat pertemunya permintaan dan penawaran sehingga harga dapat ditetapkan. Nah, berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Nah, tempat bertemunya permintaan dan penawaran ini terhadap faktor produksi disebut sebagai pasar faktor produksi. Nah, yang kedua itu apa pula pengertian dari struktur pasar? Struktur pasar itu adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan di dalam pasar, seperti misalnya jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Nah, struktur pasar yang kompetitif itu adalah struktur pasar di mana perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga dan jumlah barang yang ada di pasar. Nah, semakin lemah kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut, maka semakin kompetitif struktur pasarnya. Nah, itulah pengertian dari pasar dan struktur pasar. Selanjutnya, kita membahas macam-macam pasar. Nah, pasar yang pertama itu ada pasar persaingan sempurna. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna ini adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat begitu banyak penjual sehingga tindakan masing-masing penjual itu tidak bisa mempengaruhi harga pasar yang berlaku, baik itu dengan cara mengubah jumlah penawarannya maupun harga barangnya. Dalam persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar. Nah, dengan demikian, penjualan dalam pasar ini adalah sebagai penerima harga. Ia dapat menjual semua barang yang ingin dijualnya dengan harga pasar yang berlaku. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu banyak sekali penjual atau produsen. Nah, oleh karena itu terdapat banyak sekali penjual, maka setiap penjual atau produsen itu hanyalah merupakan bagian kecil dari pasar. Dengan demikian, produsen tidak dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen. Nah, maksudnya, dengan produk yang homogen itu adalah produk yang mampu memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Nah, konsumen tidak membeli merek barang tetapi kegunaan barang. Nah, oleh karena itu, semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Ciri yang ketiga itu ada produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna. Maksudnya, para pelaku ekonomi
yaitu konsumen dan produsen itu memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dari siapapun produk dibeli, harga yang berlaku itu adalah sama. Demikian pula halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik produk, faktor produksi lainnya. Ciri yang keempat itu ada output perusahaan relatif kecil. Semua perusahaan dalam industri atau pasar dianggap berproduksi efisien atau biaya rata-rata terendah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, dengan demikian jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Ciri yang kelima itu ada perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar. Konsekuensi dari asumsi keempat ini adalah bahwa perusahaan menjual produknya itu dengan berpatokan kepada harga yang ditetapkan pasar. Nah, karena secara individu perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar, maka yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencari laba maksimumnya. Ciri yang terakhir yaitu mudah untuk keluar masuk pasar. Nah, produsen bebas dan mudah untuk keluar masuk industri atau pasar. Nah, dengan demikian, dalam hal ini sama sekali tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Nah, peran pasar persaingan sempurna ini bagi masyarakat itu ada harga pada pasar persaingan sempurna itu bersifat datum. Artinya itu, produsen tidak dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Nah, oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar itu merupakan suatu batas apakah produsen itu sudah bekerja efektif dan efisien di dalam menekankan biaya serta memproduksi secara optimal. Nah, itulah ciri-ciri dan pengertian dari pasar persaingan sempurna. Nah, yang selanjutnya itu ada pasar monopoli. Apa pula itu pengertian dari pasar monopoli? Suatu pasar dikatakan berstruktur monopoli apabila hanya ada satu produsen atau penjual tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan itu tidak mempunyai substitusi atau pengganti. Nah, pasar monopoli ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu hanya ada satu produsen atau penjual yang berbeda di pasar. Nah, yang kedua itu tidak ada saingan di pasar baik secara nyata maupun secara potensial. Ciri yang ketiga yaitu sangat sulit untuk masuk ke dalam pasar. Terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar itu. Nah, yang keempat, itu ada perusahaan mempunyai kekuatan untuk penetapan harga jual barang. Dan yang terakhir, itu tidak ada barang substitusi atau barang yang dihasilkan merupakan barang unik. Nah, pasar monopoli ini juga disebabkan oleh yang pertama ditetapkan oleh undang-undang. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan, pemerintah itu dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Nah, yang kedua itu penggabungan dari berbagai perusahaan, itu untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Yang ketiga, itu adanya hasil cipta atau karya seseorang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk diproduksi. Nah, selain ciri-ciri, peran pemerintah di dalam pasar monopoli ini yang pertama ada mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Nah, di Amerika Serikat contohnya pemerintah menerapkan undang-undang antitrust. Trust itu adalah gabungan dari beberapa perusahaan sehingga menjadi besar
yang akhirnya itu dapat menciptakan monopoli. Peran pemerintah dalam pasar monopoli yang kedua yaitu pemberian izin kepada perusahaan baru. Nah, pemerintah memberi izin pada perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama. Nah, sebagai saingan bagi perusahaan monopoli tersebut. Perusahaan monopoli harus bekerja dengan lebih efisien karena telah ada pesaingnya. Yang ketiga yaitu menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. Nah, karena ada barang impor, jadi pemegang monopoli itu tidak leluasa lagi memegang harga. Adanya saingan yang tiap saat dapat menggeser kedudukannya membuat perusahaan monopoli itu harus selalu mengusahakan produksi yang efektif dan efisien. Peran yang keempat itu ada pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Karena pembatasan harga ini, perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menaikkan harga. Nah, penerapan harga eceran tertingginya itu dijumpai pada harga obat di apotek. Apotek tidak diperbolehkan menjual produk melebihi harga eceran tertingginya. Nah, yang selanjutnya itu ada kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli. Yang pertama kita bahas itu ada kebaikan. Kebaikan yang pertama yaitu menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Nah, jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing, pemborosan karena persaingan akan terjadi. Nah, terlebih pada saat perusahaan tersebut menggunakan sumber-sumber daya langka seperti mineral dan barang tambang. Kebaikan yang kedua yaitu menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Nah, perusahaan monopoli itu biasanya merupakan perusahaan besar, sehingga bisa menikmati skala ekonomis yang menurunkan biaya produksi. Nah, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, yaitu terjadinya keseimbangan stabilitas perusahaan. Nah, di dalam sejarah, jangka perusahaan monopoli ini mengalami kebangkrutan. Biasanya perusahaan itu mampu bertahan dan membuktikan dirinya. Nah, kebaikan yang keempat itu ada mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tinggi. Nah, monopoli ini akan membuat perusahaan itu mampu membeli mesin-mesin mahal dengan tingkat efisiensi tinggi yang dapat memproduksi barang output dalam waktu minimum. Nah, kebaikan yang terakhir itu ada mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan guna menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di samping kebaikan, pasar monopoli ini juga memiliki keburukan. Keburukan yang pertama itu ada penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Yang kedua itu adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. Nah, pada pasar monopoli ini konsumen dikondisikan untuk lemah dan harus menerima produk apapun yang diberikan oleh produsen. Nah, keburukan yang ketiga itu adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Nah, jadi perusahaan monopoli ini selalu bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Keburukan yang keempat itu tidak adanya persaingan. Nah, hal ini pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas dari produk tersebut. Nah, keburukan yang terakhir yaitu mengurangi kesejahteraan konsumen, di mana konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut, yang mengakibatkan berkurangnya kesejahteraan mereka. Nah, itu merupakan kebaikan dan keburukan dari pasar monopoli tersebut. Nah, macam-macam pasar yang selanjutnya itu ada pasar oligopoli. Nah, apa pengertian dari pasar oligopoli? Oligopoli ini berasal dari bahasa Latin, yaitu oligo yang berarti sedikit, dan poli yang berarti penjual.
Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya oligopoli itu merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat sedikit atau beberapa produsen atau penjual, yaitu antara kisaran 2 sampai 10 perusahaan saja. Nah, bentuk pasar ini adalah yang paling umum ditemui di dalam kenyataan. Jika pasar itu hanya dipasok oleh 2 perusahaan, maka pasar tersebut disebut sebagai pasar duopoli. Nah, pasar oligopoli ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat banyak pembeli di pasar. Nah, misalnya seperti pasar persaingan sempurna, jumlah pembeli di pasar oligopoli ini sangat banyak. Yang kedua, yaitu hanya ada beberapa penjual. Nah, penawaran satu jenis barang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Yang ketiga, itu ada produk yang dijual itu bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar yang tertentu. Nah, industri yang memproduksi barang standar seperti ini banyak dijumpai di dalam industri yang menghasilkan bahan mentah seperti industri baja, aluminium, semen, dan bahan bangunan lainnya. Nah, ciri yang keempat itu ada terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Nah, meskipun demikian, hambatan ini tidak sekuat pada pasar monopoli tadi. Ciri-ciri yang selanjutnya itu adanya saling ketergantungan. Nah, kebijakan harga dan kuantitas produksi satu produsen akan mempengaruhi terhadap kebijakan harga serta kuantitas produsen lainnya. Nah, apabila produsen menurunkan harga, maka pengaruhnya adalah menaikkan jumlah penjual produsen tersebut dan mengurangi penjualan produsen lainnya. Nah, ciri-ciri yang terakhir itu penggunaan iklan sangat intensif. Iklan adalah salah satu senjata bagi perusahaan-perusahaan oligopoli untuk bersaing dengan perusahaan lain, karena sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan perubahan selera konsumen. Nah, itulah ciri-ciri dari pasar oligopoli tersebut. Nah, yang macam-macam pasar yang selanjutnya itu ada pasar persaingan monopolistik. Nah, apa itu pengertian dari pasar persaingan monopolistik? Dibandingkan dengan keberadaan pasar monopoli, sebenarnya pasar persaingan monopolistik ini lebih sering kita jumpai di masyarakat. Kalau dalam pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Nah, maka pada pasar persaingan monopolistik ini terdapat beberapa perusahaan yang berhadapan dengan banyak konsumen. Nah, jadi persaingan monopolistik ini adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual, masing-masing itu menjual suatu macam barang tertentu yang dengan suatu cara diperbedakan antara satu penjual dengan penjual lainnya, yaitu terdapat unsur-unsur pembeda atau diferensiasinya. Misalnya seperti pasar sepeda motor di Indonesia ini. Nah, pasar persaingan monopolistik ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Nah, maksudnya jumlah produsen atau penjual ini tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan monopolistik ini, tidak satu pun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang kedua, itu ada jenis barang yang dipasarkan itu berbeda. Nah, hal ini yang membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna, yaitu pada pasar ini barang yang dihasilkan itu bisa dibedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya. Meskipun jenis barangnya cenderung sama, biasanya kita tetap bisa membedakan dari kemasan, cara pembayaran, dan layanan jual yang diberikan. Nah, oleh karena itu, barang-barang dari pasar persaingan monopolistik itu bukan merupakan barang substitusi atau pengganti sempurna, melainkan hanya semi substitusi atau semi pengganti saja, yang akhirnya memungkinkan para produsen itu memiliki
kekuatan untuk memonopoli pasar meskipun hanya untuk produk tertentu saja. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu produsen mampu mempengaruhi harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana produsen itu tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan harga. Maka pada pasar persaingan monopolistik ini, produsen itu mempunyai kemampuan itu, walaupun tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Nah, kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dari ciri khas dari suatu barang itu, konsumen tidak akan berpindah ke merek lainnya. Konsumen tetap memilih merek tersebut walaupun produsen menaikkan harganya. Contohnya seperti pasar sepeda motor di Indonesia, di mana sepeda motor Honda ini ciri khususnya itu adalah irit bahan bakar, sementara Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarak rusak. Akibatnya, tiap-tiap merek itu mempunyai pelanggan setia masing-masing. Nah, ciri yang selanjutnya itu ada produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Nah, namun demikian, produsen yang ingin memasuki pasar ini harus mampu menciptakan produk dengan jenis berbeda dan lebih menarik dari produk yang sudah ada. Jadi, tidak semudah pada pasar persaingan sempurna. Nah, ciri yang terakhir itu ada promosi penjualan harus aktif. Nah, hal ini pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak pembeli. Kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut. Meskipun dengan harga yang mahal, akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada struktur pasar berdasarkan jumlah perusahaan di dalam industri dan jenis produknya. Nah, di sini terdapat perbedaan setiap struktur terletak pada jumlah penjualan, hambatan untuk masuk dan keluar pasar, kemampuan untuk menentukan harga, dan perbedaan produk yang dihasilkannya. Nah, di sini yang pertama ada pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penjualannya itu banyak, untuk masuk dan keluarnya itu mudah, kemampuan penjualan penentuan harganya itu sangat sulit, produk yang dihasilkannya homogen, dan contoh dari persaingan sempurna ini adalah produk pertanian. Nah, yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, di mana pada pasar ini jumlah penjualnya itu memiliki hanya beberapa saja, dan untuk masuk dan keluarnya itu agak mudah, namun kemampuan penjual menentukan harganya itu sulit. Jadi produk yang dihasilkannya itu terdiferensiasi. Contoh dari produknya seperti pasta gigi, sabun, dan barang-barang eceran lainnya. Nah, pasar yang ketiga ada oligopoli. Nah, oligopoli ini jumlah penjualnya itu sedikit. Dan untuk masuk dan keluarnya itu agak sulit. Kemampuan penjualannya itu menentukan harga agak mudah, dan produk yang dihasilnya itu terdiferensiasi. Contoh dari produknya seperti produk industri, semen, baja, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada monopoli. Nah, pada pasar monopoli ini jumlah penjualan itu hanya ada satu, dan untuk masuk dan keluar dari pasarnya itu sangat sulit. Kemampuan penjualan dan penentuan harganya itu mudah, dan produk yang dihasilkan produknya unik. Contoh dari produknya itu seperti perusahaan listrik. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada peran pasar di dalam perekonomian. Nah, ada beberapa peran pasar di dalam perekonomian ini. Yang pertama yaitu mengatur kegiatan produksi. Nah, maksudnya, di dalam kegiatan produksi, perusahaan ini membutuhkan faktor-faktor produksi atau input.
kebutuhan ini dapat ditemukan oleh perusahaan di pasar faktor produksi. Indikator harga yang terjadi di pasar ini mempengaruhi kebijakan perusahaan di dalam memperoleh atau memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, ketika harga faktor produksi seperti bahan baku itu mahal, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi agar terlindung dari penggunaan bahan baku yang mahal. Dan jika barang substitusi pun juga mahal, maka perusahaan akan menggantikan bahan baku dan terpaksa pula menggantikan alat pemprosesannya. Nah, dengan indikator harga di pasar, maka perusahaan akan menentukan kombinasi pemakaian proses produksi yang paling efisien. Nah, peranan yang kedua yaitu menetapkan harga dan nilai. Maksudnya di sini, harga suatu barang itu ditentukan oleh kesepakatan antara si penjual dan pembeli, atau ditentukan oleh penentuan penawaran dan permintaan. Harga barang-barang terbentuk di pasar. Harga yang di pasar secara langsung itu menentukan harga nilai barang. Barang yang mahal itu cenderung nilainya tinggi. Misalnya barang yang berharga 100.000 per unitnya akan lebih bernilai daripada barang yang berharga 10.000 per unitnya. Nah, peran yang selanjutnya yaitu mendistribusikan barang dan jasa. Nah, pasar dapat memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, transaksi jual beli yang terjadi di pasar itu memungkinkan produsen menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Sebaliknya, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. Hal ini tentu saja mempengaruhi kegiatan distribusi tersebut. Nah, peran yang keempat yaitu menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, maksudnya di sini, pertemuan antara si penjual dan si pembeli di pasar itu dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, konsumen yang membelanjakan uangnya itu dibatasi oleh jumlah uang yang terbatas. Jumlah unit barang yang dibeli itu tergantung kepada kemampuan konsumen. Dengan demikian, dengan produsen yang akan membeli faktor-faktor produksi itu, jumlah unit yang akan dibeli tentu saja dibatasi oleh dana yang dimiliki produsen tersebut. Nah, peran yang kelima yaitu menentukan jumlah persediaan. Nah, dengan indikator harga di pasar, konsumen dan produsen itu mengambil inisiatif untuk membentuk persediaan. Pada suatu harga barang di pasar itu murah, produsen terdorong membeli dan jumlahnya itu banyak untuk membentuk persediaan. Peran yang terakhir itu melakukan promosi. Nah, dengan pasar itu dapat digunakan sebagai tempat melakukan promosi. Pasar banyak dikunjungi oleh pembeli, itulah sebabnya pasar itu dapat digunakan oleh produsen untuk memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Promosi dapat juga dilakukan dengan penyebaran brosur, katalog, atau contoh produk lainnya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga dengan penjelasan ini Anda semua bisa lebih mudah memahami materi mengenai peran pasar di dalam perekonomian ini. Nah, salah dan janggalnya Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.